Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Alek. Pada kesempatan kali ini, Pak Alek akan melanjutkan pembahasan remedial ulangan harian kedua, bab fungsi komposisi dan inverse. Melanjutkan pembahasan nomor 3, yang kemarin sudah kita bahas. Ya, yang tadi kita bahas adalah yang nomor 2. Sekarang akan kita bahas untuk yang nomor 3. Soalnya seperti berikut. Adalah fungsi fx sama dengan 4x dikurangi 2 di dalam kurung kuadrat ditambah 5 adalah titik-titik. Ya. Inversnya apa? Di sini simbol dari inverse adalah f pangkat negatif 1. Ini simbolnya. Maka langkah untuk mengerjakannya sudah seperti yang Pak Alex sampaikan, bahwa untuk mengerjakan suatu inverse kita harus memahami apa itu inverse dan gimana cara mengubah fungsi fx menjadi inverse-nya, seperti itu. Maka di sini diketahui, kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui di sini adalah fx sama dengan 4x dikurangi 2 kuadrat ditambah 5. Ditanya f inverse-nya atau inverse fungsi fx. Jawab. Nah, untuk menjawab soal nomor 3 ini, yang pertama kita harus bisa ya mengolah atau yang awalnya fungsinya ini kita misalkan y ya. Maka di sini kita tulis dulu fungsinya fx ya. Di sini fx sama dengan 4x dikurangi 2 kuadrat ditambah 5. Selanjutnya ya, fx ini kita misalkan menjadi y ya. Nah, maka di sini nanti akan y sama dengan ya, maka di sini berubah akan menjadi y sama dengan 4x dikurangi 2 kuadrat ditambah 5. Nah, kalau y ini adalah fx, nah, maka nanti kalau kita ubah menjadi x sama dengan, nanti x itu adalah inverse-nya, seperti itu ya. Jadi awalnya y sama dengan, kita ubah menjadi x sama dengan. Nah, untuk menjadikan x sama dengan, maka kita harus namanya mengeliminasi atau yang biasa kita dengar, yang biasa kita gunakan adalah pindah ruas ya. Sebenarnya itu enggak pindah ruas, tapi kita mengeliminasi. Cara mengeliminasinya itu dengan menambah angka berapa, mengurangi angka berapa, membagi dengan angka berapa, mengalihkan dengan angka berapa. Kalau pangkat berarti nanti kebalikannya pangkat adalah akar dan seterusnya, seperti itu. Di sini karena kita pengen menjadikan yang awalnya y sama dengan menjadi x sama dengan, maka kita harus membongkar ya. Yang paling mudah, yang paling awal yang bisa kita eliminasi yaitu adalah plus 5. Dengan cara apa? Kedua ruas ya. Kedua ruas di sini berarti kedua ruas dikurangi dengan 5. Nah, kalau kedua ruas dikurangi 5, maka di sini berubah menjadi y dikurangi 5 ya. Karena tadi kedua ruas dikurangi dengan 5 sama dengan 4x dikurangi 2 kuadrat. Nah, sampai di sini. Ini udah berubah. Langkah selanjutnya ya, ternyata
X-nya ini terletak di dalam kurung dan dipangkatkan. Nah, kebalikan dari pangkat atau inverse dari pangkat itu adalah akar. Ya. Maka untuk menghilangkan pangkat yang ada di ruas kanan, ya, di situ, maka kedua ruas dipangkatkan setengah atau di akar. Paham ya? Berarti kedua ruas dipangkat setengah atau di akar. Setelah kedua ruas itu dipangkat setengah atau di akar, maka persamaannya akan berubah menjadi, maka di sini akan menjadi akar Y dikurangi 5, ya, sama dengan, nah, ini kan pangkatnya setengah ya, nah ini lihat, ini pangkat setengah atau di akar, ini pangkat 2. Masih ingat dalam materi eksponen ya, kelas 10, jika pangkat dipangkatkan lagi, berarti tinggal mengalihkan pangkatnya. Nah, di sini pangkatnya berapa? Di sini pangkatnya 2. 2 dikali setengah berapa? 1 kan? Nah, kalau pangkat 1 maka hilang ya. Kalau bilangan pangkatnya 1 ya bilangan itu sendiri. Maka di sini pangkatnya akan hilang dan berubah menjadi 4x dikurangi 2. Pangkat 1 enggak perlu kita tulis. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Setelah bentuknya seperti ini, nah ini kan udah terurai dan X-nya sudah mulai nampak. Nah, bisa kita sendirikan atau kita urai. Di sini selanjutnya kita akan mengeliminasi negatif 2. Berarti kedua ruas, berarti di sini kedua ruas ditambah dengan 2. Nah, oh ya, masih ada yang lupa. Kalau pangkat ya, atau apalagi pangkat genap, itu dapat dibentuk dari perkalian bilangan yang sama, nah, ya, baik itu positif sama negatif ya. Karena misal contoh ya, 2 dikali 2 4, negatif 2 dikali negatif 2 juga 4. Maka di depan akar ini ya, depan akar ini dikasih tanda plus minus. Nah, tadi sempat lupa Pak Alek ya. Itu dikasih tanda plus minus. Kenapa? Karena nanti kalau pangkat 2 dia mau plus, dia mau minus, hasilnya tetap positif. Seperti itu alasannya. Oke, next tadi kedua ruas ditambah dengan 2 sehingga yang ada di ruas kanan itu tinggal 4x ya. Setelah kedua ruas ditambah 2, maka di sini hasilnya menjadi 2 plus minus akar Y dikurangi 5 sama dengan 4x. Ini sudah mau sampai nih. Ini sudah 75% soal ini mau terjawab. Oke. Setelah bentuknya seperti ini tinggal selangkah lagi X-nya akan sendirian. Ya enggak? Ini tinggal kita hilangkan angka 4 atau kita eliminasi angka 4, ini X sudah sendirian. Maka misi kita untuk mengubah Y sama dengan menjadi X sama dengan tercapai. Ya. Maka langkah terakhir untuk menghilangkan angka 4, maka kedua ruas ya, kedua ruas dikali dengan 1/4. Nah, Pak Alek ingin menggunakan kaidah matematika ya. Dan biasanya kita itu pindah ruas ya. Kita Pak Alek mulai membiasakan kaidah yang benar, yaitu kedua ruas dikali dengan 1/4 atau kedua ruas dibagi dengan 4. Kalau kedua ruas dibagi dengan 4 atau dikali dengan 1/4,
4, maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Kalau dibagi maka semua komponen dibagi ya, jangan hanya duanya saja, maka di sini semua komponen harus dibagi. Maka hasilnya menjadi 2 plus minus akar Y dikurangi 5 dibagi 4. Semua harus dibagi. Sama dengan X. Nah, ini sudah mau selesai ya. Ini sudah mau selesai. Ini sudah menjadi X sama dengan. Nah, terus gimana Pak nih? Oke, kalau sudah menjadi X sama dengan, ini sudah ketemu inverse-nya. Tinggal ya. Di sini maka kita tulis saja F inverse X sama dengan 2 plus minus akar. Nah, ini awalnya Y kan. Nah, karena kita sudah kembali ke F inverse ya, maka variabel Y ini berubah menjadi X dikurangi 5 dibagi 4. Ini jawabannya ya. Gampang kan? Gampang ya. Yang penting kalian yakin, terus belajarnya diseriusin. Kalau belum paham, jangan malu bertanya. Karena kalau udah nggak paham dan malu bertanya, yo endingnya makin nggak paham. Karena dalam matematika itu setiap materi itu saling terkait. Jadi kalau ada yang nggak paham ya suatu saat materi tersebut digunakan ya akhirnya kalian nggak paham. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini boleh ini bentuknya banyak ya. Ini bisa pakai bentuk lain ya. Ya harus seperti itu. Ini masih banyak. Kalau mau diganti dengan bentuk lain juga boleh. Sampai di sini untuk pembahasan nomor 3. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditulis di komentar supaya Pak Lek akan memberikan respon balik terkait pertanyaan tersebut. Sampai ketemu di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.